Assalamualaikum Bunda Hebat. Kita berjumpa lagi di kelas Ibu Hamil hari ini bersama saya Putri. Bagaimana kabarnya Bunda? Semoga semua sehat walafiat ya Bunda, baik Bunda maupun janinnya. Terima kasih ya Bunda sudah bersedia hadir hari ini di kelas Ibu Hamil. Saya sangat mengapresiasi kehadiran bunda-bunda semua, bahwa bunda-bunda ini sangat peduli terhadap kesehatan bunda dan kesehatan bayi. Karena kita sama-sama tahu ya, bahwa menjaga kesehatan pada masa kehamilan itu berarti menjaga dua generasi, yaitu menjaga generasi ibu dan juga generasi bayinya. Hari ini kita akan membahas penyakit menular langsung pada bayi. Jadi apakah bunda tahu bahwa ada penyakit menular langsung pada bayi yang dapat ditularkan dari ibunya? Bahkan 90% penyakit menular langsung pada bayi itu ditularkan melalui ibunya. Kapan saja penularannya? Yaitu pada saat kehamilan, pada saat persalinan, dan pada saat menyusui. Penyakitnya apa saja ya kira-kira yang bisa menular melalui ibu ke bayi? Yang kita bahas hari ini ada 3 penyakit. Yang pertama adalah infeksi HIV, yang kedua infeksi sifilis, dan yang ketiga adalah infeksi hepatitis B. Kita sekalian bahas pencegahannya ya, bagaimana supaya tidak menular kepada bayinya. Yang pertama adalah HIV. Virus HIV dapat menular dari ibu ke bayi pada saat kehamilan, saat persalinan, dan saat menyusui. Bagaimana pencegahannya? Yaitu jika ditemukan ibu hamil dengan HIV positif, kita langsung melakukan terapi ARV kepada ibunya. Ibunya harus minum obat ARV setiap hari di waktu yang sama ya, di waktu yang tepat. Itu dengan teratur. Kemudian pada saat persalinan, dilihat dulu berapa jumlah virus HIV pada ibunya. Jika virusnya tidak terdeteksi, maka ibu bisa melahirkan secara normal. Jika virusnya masih terdeteksi, untuk mencegah penularan kepada bayinya, maka disarankan operasi. Lalu pada saat bayinya lahir, nanti akan diberikan terapi profilaksis atau pencegahan, bentuknya ARV juga, namun berbeda dengan terapi ARV pada ibu ya. Untuk ibu hamil ini diminum seterusnya selama seumur hidup setelah terdiagnosis. Sedangkan untuk bayinya hanya diminum selama 6 minggu saja, mulai dari hari pertama kelahiran. Itu juga diminum setiap hari. Kemudian nanti di usia 6-8 minggu bayinya dilakukan pemeriksaan HIV dengan early infant diagnosis. Lalu bagaimana dengan asupan bayi? Nah, asupan bayi ini nanti akan dilakukan penilaian. Apakah bayinya ini lebih baik mendapatkan ASI atau lebih baik mendapatkan pengganti ASI. Ini juga untuk mencegah penularan virus melalui ASI-nya. Karena di ASI ini juga terdapat virus HIV, tapi tergantung kadar viral load-nya, virus HIV-nya di dalam darah ibu. Yang terpenting adalah pada saat pemberian asupan bayi tidak boleh mix feeding. Apa itu mix feeding? Yaitu tidak boleh bercampur pemberian ASI dan pemberian pengganti ASI. Jadi jika diputuskan pemberiannya ASI, maka lanjutkan ASI saja sampai 6 bulan. Jika diputuskan pemberiannya pengganti ASI, maka berikan saja pengganti ASI dan jangan diberikan ASI sama sekali. Itu adalah langkah-langkah pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi. Lalu yang kedua adalah sifilis. Sifilis ini jika ditemukan ibu dengan sifilis positif, maka segera diterapi untuk ibunya. Kemudian nanti ibunya memeriksakan kehamilan seperti biasa secara rutin. Lalu saat bayinya lahir, maka akan diperiksa bayinya apakah ada tanda-tanda sifilis kongenital atau tidak. Jika ada tanda-tanda sifilis kongenital, maka segera dirujuk ke dokter spesialis anak. Kemudian yang ketiga adalah hepatitis B. Hepatitis B untuk pencegahannya adalah jika ditemukan ibu dengan hepatitis B positif, maka nanti ibunya tetap ANC rutin seperti biasa. Lalu nanti bayinya diberikan
terapi pencegahan dengan HBIG pada saat lahir dalam 24 jam. Lalu imunisasi hepatitis B pada bayi berjalan juga seperti biasa sesuai jadwal. Kemudian nanti di usia 9 bulan bayinya akan diperiksa HBsAg-nya. Nah, pertama-tama bagaimana kita bisa mencegah supaya tidak ada bayi yang lahir dengan 3 penyakit di atas? Maka yang pertama, ibunya harus tahu dulu nih statusnya seperti apa. Apakah ada infeksi HIV, apakah ada infeksi hepatitis B, apakah ada infeksi sifilis. Nah, untuk itu ibunya harus melakukan cek darah. Ini bisa dilakukan di layanan kesehatan seperti puskesmas kecamatan, lalu di rumah sakit, dan juga sudah ada di beberapa bidan praktek mandiri ataupun klinik. Yang terpenting, ibunya harus tahu dirinya sudah melakukan tes atau belum. Nah, kalau bunda-bunda semua di sini sudah tes atau belum? Apa mungkin ada yang belum tes? Nah, mungkin bisa ditanyakan ya pada saat pemeriksaan kehamilan nanti, saya sudah tes atau belum? Jika memang sudah tes, bisa dimintakan hasilnya. Jika belum pernah tes, bisa meminta untuk tes. Nah, ini bisa di vaskes tempat bunda-bunda semua periksa hamil, atau jika di vaskes tersebut tidak tersedia fasilitasnya, maka bisa minta dirujuk untuk melakukan pemeriksaan HIV, hepatitis B, dan sifilis. Seperti yang sudah disebutkan di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017, saat ini semua ibu hamil harus diperiksa akan HIV, hepatitis B, dan sifilis. Seperti itu bunda-bunda semua. Semangat ya bunda, kita sama-sama menjaga kesehatan ibu dan bayinya. Jangan lupa setelah ini untuk yang belum tes, dilakukan tes ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak bunda-bunda semua. Semoga kita semua tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.